PT Smelting merupakan salah satu perusahaan pengolahan biji tembaga menjadi tembaga murni dengan tingkat kemurnian hingga 99,99%. PT Smelting berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam pengolahan tembaganya, mereka menggunakan metode Mitsubishi yang merupakan metode paling modern dalam pengolahan tembaga. Hanya ada 5 pabrik di dunia ini yang menggunakan metode Mitsubishi dan salah satunya adalah PT Smelting. PT Smelting menghasilkan emisi berupa SO2, HF, dan juga NOx. SO2 merupakan salah satu parameter penting dalam pencemaran udara. SO2 bersifat toksik dan dapat berdampak langsung terhadap kesehatan manusia. Studi kasus yang kita ambil pada kali ini yaitu mengenai dengan kebocoran gas sulfur dioksida atau SO2 oleh PT Smelting Gresik yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2013. Insiden ini mengakibatkan lebih dari 60 warga di sekitar kawasan industri mengalami gejala keracunan seperti mual, sesak nafas, dan juga pusing, sehingga beberapa dari warga perlu dirawat di rumah sakit. PT Smelting ini juga mengakui adanya kebocoran, tetapi mereka masih belum mengetahui pasti apa penyebab dalam kejadian ini. Dalam respon situasi ini juga, PT Smelting mengadakan mediasi dengan warga dan juga bersedia untuk memberikan kompensasi sebesar 8 miliar rupiah. Analisis resiko terhadap kebocoran gas SO2 ini menunjukkan bahwa insiden ini memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi. Penelitian menggunakan metode Hazard and Operability Study dan juga analisis penyebab dasar mengidentifikasi bahwa kebocoran ini dapat terjadi melalui sambungan pipa dengan diameter tertentu yang dapat menghasilkan konsekuensi serius bagi kesehatan masyarakat dan juga kesehatan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan untuk mencegah kejadian serupa yang mungkin akan terjadi di masa depan, dapat dilakukan beberapa penerapan seperti coating untuk mencegah korosi, inspeksi rutin, pemeliharaan yang preventif, serta juga pemasangan deteksi gas. Insiden ini juga menyoroti betapa pentingnya resiko yang efektif dalam industri yang berpotensi berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, berikutnya ada karakteristik. Sebagai perusahaan pengolahan tembaga terbesar di Indonesia, PT Smelting Gresik ini memiliki karakteristik produksi yang melibatkan proses peleburan dan proses pemurnian konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga yang berkualitas tinggi. Tentunya proses ini itu akan menghasilkan emisi gas berupa sulfur dioksida atau SO2, lalu debu partikel logam berat, dan senyawa kimia lainnya yang berpotensi mempengaruhi kualitas atau kondisi udara di sekitar area tersebut. Lalu tingginya volume produksi dan emisi yang dihasilkan dari proses industri tersebut tetap menjadi potensi dampak pencemaran baik untuk lingkungan maupun masyarakat di sekitarnya. Nah, pencemaran udara yang dihasilkan oleh PT Smelting Gresik ini memiliki karakteristik yang signifikan dan seringkali melebihi ambang batas yang ditetapkan. Salah satu penyebab utamanya itu seperti debu emisi dan zat kimia berbahaya yang dihasilkan saat proses industri smelting ini berlangsung. Dampak pencemaran udara dari PT Smelting ini berpotensi menjangkau area wilayah pesisir dan laut di sekitar Gresik. Gas-gas seperti SO2 yang dilepaskan ke atmosfer itu dapat larut ke dalam air hujan, lalu menciptakan hujan asam yang kemudian dapat mengalir ke perairan di pesisir. Hujan asam ini dapat mengubah pH air laut, terus mempengaruhi ekosistem laut dan membahayakan organisme laut seperti plankton, ikan, dan karang-karang yang ada di dalamnya. Selain itu, partikel logam berat dari emisi udara yang dihasilkan itu akan terbawa angin ke laut dan dapat terakumulasi dalam rantai makanan yang tentunya itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan lingkungan, terutama manusia yang menggantungkan hidup pada hasil laut di kawasan tersebut. Area pesisir Gresik memiliki potensi sumber daya alam yang luas, menjadikannya salah satu daerah strategis di Jawa Timur. Dengan garis pantai yang membentang di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Paceng dan Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik dikenal sebagai produsen kedua tertinggi budidaya ikan di Provinsi Jawa Timur. Sektor perikanan di Kota Gresik mencakup tidak hanya penangkapan ikan, tapi juga budidaya ikan dan sektor pengolahan laut, yang mana setiap tahunnya semakin meningkat jumlahnya dan didukung oleh industri pengolahan. Hasil tangkapan ikan yang melimpah menunjukkan bahwa ekosistem perairan di daerah ini masih utuh dan mampu mendukung kegiatan perikanan masyarakat sekitar.
Selain aktivitas produksi makanan laut, Gresik juga diberkahi dengan peluang pariwisata yang signifikan, yang mana setiap tahunnya dapat berkembang. Namun, tantangan dalam pengolahan sumber daya pesisir Gresik tetap ada, terutama terkait dengan alih fungsi lahan yang dapat mengancam kelestarian ekosistem. Selain itu juga, terdapat polusi sulfur dioksida atau SO2 yang dihasilkan oleh PT Smelting yang dapat berdampak pada masyarakat sekitar dan ekosistem perairan pesisir pantai. Berikutnya yaitu sumber pencemar dari kegiatan industri yang berasal dari PT Smelter. Dapat dikatakan berasal dari diantaranya pertama pembakaran bahan bakar fosil ketika batu bara, minyak bumi, dan gas alam dibakar untuk menghasilkan energi panas dan listrik. Mereka menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Proses pembakaran ini tidak hanya menghasilkan energi tetapi juga menghasilkan emisi yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kedua, proses industri. Peleburan logam membebaskan gas-gas beracun dan berbahaya seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfer. Pengelolaan emisi dari proses industri menjadi penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan karena proses-proses ini tidak hanya mempengaruhi lingkungan tetapi juga kesehatan manusia di sekitarnya. Ketiga, pelarian gas. Adanya kebocoran gas dari peralatan dan infrastruktur industri juga menjadi sumber emisi yang signifikan. Pipa gas, katup, dan flare dapat mengalami kebocoran yang menyebabkan gas-gas beracun dan berbahaya seperti metana dan gas-gas lainnya terlepas ke atmosfer. Terakhir, pembuangan limbah padat. Pembuangan limbah padat industri ke tempat pembuangan akhir merupakan sumber emisi metana yang signifikan. Ketika limbah padat terdekomposisi di TPA, terjadi proses anaerobik yang menghasilkan gas metana. Metana adalah gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global yang lebih tinggi daripada CO2. Berbagai macam polutan yang dihasilkan oleh PT Smelting dapat tersebar di udara dalam bentuk gas maupun aerosol. PT Smelting sendiri juga sudah pasti menghasilkan pencemaran udara, dan salah satu penyebabnya adalah gas SO2. SO2 merupakan senyawa sulfur utama yang diemisikan ke atmosfer. SO2 merupakan gas yang memiliki karakteristik tidak berwarna namun memiliki bau yang cukup kuat. SO2 merupakan salah satu pencemar penting yang dapat menyebabkan bronkitis dan juga gangguan pernafasan lainnya. SO2 dapat bereaksi dengan senyawa lain sehingga menghasilkan polutan sekunder berupa partikel halus yang dapat menembus ke bagian sensitif paru-paru sehingga dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan juga memperparah penyakit jantung. SO2 merupakan salah satu kontributor utama dalam hujan asam. Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 telah terjadi kebocoran gas SO2 milik PT Smelting Gresik. Pihak PT Smelting sendiri telah mengakui adanya kebocoran gas tersebut di area peleburan tembaga. Akibat dari insiden ini, puluhan warga desa Rumo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Petrokimia. Selain itu, ratusan warga desa Rumo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik terpaksa diungsikan ke Gor Tridharma. Pihak PT Smelting menyatakan akan bertanggung jawab atas kejadian ini dengan cara menanggung biaya perawatan para korban serta selalu mengawasi dan juga memberikan bantuan berupa akomodasi bagi para warga terdampak. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran dari industri PT Smelter. Dengan seluruh aktivitas produksi dan energi yang telah menjadi pendorong utama perubahan lingkungan, salah satu dampak utamanya adalah pemanasan global. Emisi gas rumah kaca dari industri seperti CO2, CH4, dan nitrogen monoksida membuat lapisan tebal di atmosfer yang dapat mempercepat kenaikan suhu bumi. Dampak ini tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, namun juga mengancam kelangsungan hidup manusia, ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Selain pemanasan global, industri juga bertanggung jawab atas atmosfer yang signifikan. Emisi partikel SO2, nitrogen monoksida, dan senyawa organik yang mudah menguap dari proses industri dapat menimbulkan kabut asap yang merusak kualitas udara. Polutan udara ini dapat mengiritasi saluran pernafasan, memperburuk penyakit pernafasan, dan meningkatkan resiko penyakit jantung dan paru-paru. Selain itu, mereka juga berkontribusi pada pembentukan ozon dan polutan udara yang berbahaya. Hujan asam adalah dampak industri serius lainnya. Emisi nitrogen monoksida dan SO2 dapat bereaksi dengan uap air di atmosfer, membentuk asam dan asam nitrat yang kemudian jatuh ke bumi sebagai
asam hujan. Dampak hujan asam dapat merusak ekosistem air dan laut, mematikan flora dan fauna, serta struktur bangunan dan infrastruktur manusia. Hal ini mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan manusia yang telah bergantung pada hal tersebut. Terakhir, penipisan lapisan ozon juga merupakan emisi industri yang serius. Bahan kimia seperti CFC yang digunakan dalam proses industri dapat merusak lapisan ozon di penipisan ozon, meningkatkan paparan sinar berbahaya juga yang dapat menyebabkan kanker kulit, merusaknya sistem kekebalan tubuh dan mengganggu siklus hidup ekosistem yang ada di laut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya PT Smelting Gresik ini merupakan salah satu industri atau pabrik peleburan tembaga terbesar di Indonesia, yang mereka juga menerapkan berbagai teknologi untuk bisa mengendalikan polusi udara yang dihasilkan dari kegiatan produksi mereka. Nah, upaya ini merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan juga kesehatan masyarakat di area sekitar industrinya. Nah, salah satu teknologi utama yang digunakan oleh PT Smelting Gresik yaitu adalah proses Mitsubishi. Nah, proses Mitsubishi ini merupakan salah satu teknologi atau suatu proses yang dikenal lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan metode peleburan tradisional. Nah, proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan anoda tembaga, tetapi juga bisa mengurangi emisi gas buangan dan juga termasuk sulfur dioksida atau SO2 yang juga merupakan salah satu polutan utama dari kegiatan industri PT Smelting Gresik. Nah, PT Smelting Gresik juga mengimplementasikan sistem pemantauan dan juga kontrol emisi yang canggih seperti sistem SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, sistem ini digunakan untuk memantau variabel penting seperti suhu, tekanan udara, dan juga aliran dalam proses produksi di PT Smelting Gresik. Nah, penggunaan teknologi selain itu, penggunaan teknologi pemulihan energi juga menjadi bagian dari upaya pengendalian polusi udara di PT Smelting Gresik. Nah, PT Smelting Gresik ini menerapkan perangkat pemulihan energi atau Energy Recovery Device atau ERD dalam proses desalinasi air laut untuk mengurangi konsumsi energi mereka. Nah, dengan menurunkan penggunaan energinya, emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pencemaran udara dapat diminimalkan. Selain beberapa kegiatan tadi, PT Smelting juga berkomitmen untuk melakukan program 3R sebagai bagian dari inisiatif lingkungan mereka dan juga terlibat dalam kegiatan penanaman mangrove dan juga edukasi masyarakat mengenai pengelolaan limbah domestik. Nah, akibat dari upaya dan juga kegiatan yang sudah mereka lakukan tadi, berbagai penghargaan sudah diraih oleh PT Smelting Gresik, seperti contohnya Proper Hijau, penghargaan industri hijau, dan juga mereka mendapatkan peringkat kedua dalam penghargaan efisiensi energi nasional. Pemulihan pencemaran sulfur dioksida atau SO2 di sekitar wilayah pesisir pantai dapat dilakukan dengan beberapa metode yang efektif. Salah satu cara yang digunakan adalah desulfurasi gas buang melalui teknologi scrubber yang melibatkan penggunaan bahan seperti kapur atau limestone untuk menyerap SO2 dari emisi gas buang suatu industri. Proses ini bekerja dengan mencampurkan gas buang dengan bubur kapur yang kemudian bereaksi dengan sulfur dioksida untuk membentuk kalsium sulfat, sehingga dapat mengurangi jumlah SO2 yang dilepaskan ke atmosfer oleh suatu industri. Selain itu, penerapan biodesulfurasi juga menjadi alternatif yang menjanjikan, di mana mikroorganisme tertentu dapat digunakan untuk menguraikan sulfur dioksida menjadi satu senyawa yang lebih aman dan membantu mengurangi dampak pencemaran. Terakhir, menjaga dan memulihkan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove dapat berfungsi sebagai penyangga alami yang menyerap polutan termasuk SO2, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Nah, sekian presentasi dari kami dapat menyimpulkan bahwa PT Smelting Gresik ini menghasilkan emisi yang dapat tersebar melalui udara dalam bentuk gas maupun aerosol. Emisi yang dihasilkan ini dapat berupa CO2, SO2, NOx, dan HF. Lalu untuk dampak pencemarannya sendiri dapat menghasilkan pemanasan global, menyebabkan gangguan pernafasan, serta terjadinya hujan asam. PT Smelting Gresik ini karena merupakan perusahaan pengolahan tembaga terbesar di Indonesia, tentunya sudah menerapkan sistem SCADA untuk memantau variabel penting dalam proses produksi. Nah, PT Smelting ini menerapkan perangkat pemulihan dalam proses
desalinasi air laut untuk mengurangi konsumsi energi. Dan tentunya PT Smelting Gresik ini juga telah berkomitmen untuk melakukan program 3R atau Reuse, Reduce, dan Recycle sebagai bagian dari inisiatif lingkungan mereka sendiri. Untuk pemulihan pencemaran SO2 dilakukan dengan cara desulfurasi gas melalui teknologi scrubber. Sekian dari kami. Apabila ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.